Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di dalam gua dan mengeluarkan tas yang diberikan oleh Du Tian kepadanya. Setelah memindainya dengan kekuatan jiwanya, ekspresinya menjadi aneh. Dia tahu bahwa Du Tian telah mengambil banyak batu giok surgawi, tetapi dia tidak tahu jumlah pastinya. Setiap kali sekte tersebut menyerahkan batu giok surgawi, Du Tian akan langsung memasukkannya ke dalam tas ini. Sekarang setelah melihatnya, dia merasa sangat terkejut. Tas kecil ini berisi lebih dari 100 kali batu giok surgawi yang kudapatkan dari alam surgawi. Tidak heran sekte pemurnian jiwa ini memiliki begitu banyak kultivator transformasi jiwa. Wang Lin segera mengguncang tasnya dan kemudian sejumlah besar batu giok surgawi mengelilinginya. Dalam sekejap, gua itu dipenuhi dengan energi spiritual surgawi yang kaya. Ini hanya sebagian dari apa yang ada di dalam tas Du Tian. Wang Lin dengan hati-hati menyimpan tasnya dan mulai berkultivasi untuk menyerap energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi membanjiri tubuhnya dan mulai memurnikan energi spiritual di dalam dirinya. Wang Lin sudah mengalami ini sebelumnya, jadi dia dengan mudah melakukannya lagi untuk memulai terobosannya ke tahap transformasi jiwa. Ketika sejumlah besar energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, semua energi spiritual di dalam dirinya mulai terkondensasi menjadi sebuah bola. Bola ini seperti inti emas seorang kultivator, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. 3 hari kemudian, batu giok surgawi di sekitar Wang Lin berubah menjadi abu-abu, lalu retakan muncul di atasnya. Pada akhirnya, itu berubah menjadi debu. Wang Lin tidak ragu untuk menampar tas penyimpanan Du Tian sekali lagi dan segera mengeluarkan sejumlah besar batu giok surgawi. Penyerapan energi spiritual surgawi tidak pernah berhenti. Itu dengan cepat memasuki tubuh Wang Lin untuk memurnikan energi spiritual di dalam daging dan tulangnya. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa adalah memurnikan tubuh secara menyeluruh sehingga mampu menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Sebelum alam surgawi runtuh, semua ini tidak perlu dilakukan. Yang harus mereka lakukan hanyalah pergi ke kolam pembersihan roh selama beberapa bulan untuk melepaskan diri dari tubuh fana mereka dan mendapatkan tubuh yang dapat menahan energi spiritual surgawi. Namun sekarang alam surgawi telah dihancurkan dan kolam pembersih roh telah hilang, sehingga para kultivator membutuhkan sejumlah besar batu giok surgawi untuk menghilangkan akar fana mereka. Ketika akar fana seseorang telah dihilangkan seluruhnya, maka langkah pertama telah selesai. Langkah kedua adalah jiwa asal seseorang beralih dari ilusi menjadi nyata. Meskipun tidak dapat menggantikan tubuh fisik, namun jiwa asal nyata beberapa kali lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Jiwa Nesensol itu seperti bayi dan jiwa asal adalah bayi yang tumbuh menjadi remaja. Selanjutnya, tahap transformasi jiwa yang membawa perubahan misterius. Pemuda tersebut tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang kuat dan memiliki senjata di tangannya. Pada tahap ini, jiwa asal jauh lebih kuat daripada jiwa asal pada tahap formasi jiwa. Jiwa si Tunan yang begitu besar merupakan tanda bahwa dia telah melewati tahap transformasi jiwa. Bahkan jika seorang kultivator Ascendant memiliki ukuran yang sama dengan jiwa seorang kultivator transformasi jiwa, hanya ketika seseorang berhasil melewati tahap Ascendant ke langkah berikutnya, barulah ada perubahan lainnya. Namun level itu terlalu jauh untuk dipikirkan oleh Wang Lin sekarang. Waktu perlahan berlalu. Sejumlah besar batu giok surgawi di tasnya telah diserap, dan di sekelilingnya terdapat bekas batu giok surgawi yang telah berubah menjadi debu.
Bola energi spiritual di dalam dantiannya retak pada hari ini dan kekuatan hisab yang kuat datang dari celah tersebut. Semua energi spiritual surgawi yang diserap Wang Lin juga tersedot ke dalamnya. Bahkan batu giok surgawi yang baru saja dia keluarkan berubah menjadi debu ketika energi spiritual surgawinya tersedot ke dalam celah itu. Saat ini pikiran Wang Lin masih jernih, jadi dia dengan tenang memperhatikan perubahan di tubuhnya, seolah-olah sedang memperhatikan orang lain. Tak lama kemudian, ketika seluruh energi spiritual surgawi diserap oleh bola energi spiritual, bola tersebut sepenuhnya berubah menjadi warna emas. Jika seseorang menariknya keluar dari tubuhnya, maka itu akan terlihat persis seperti inti emas. Tepat pada saat ini, inti emas bergetar dan semakin banyak retakan muncul di sana. Kemudian, semua energi spiritual surgawi di tubuh Wang Lin bergegas keluar dan mendorong jiwa asalnya keluar hingga berjarak 3 inci darinya. Dia mencoba mengembalikannya, tetapi ada kekuatan kuat yang mencegahnya. Jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Ketika melihat ke bawah, dia bisa melihat semua perubahan yang terjadi pada jiwa asalnya. Ketika inti emasnya hancur, kekuatan energi spiritual surgawi menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Saat ini, tubuhnya seperti cangkang kosong yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi, sehingga seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka dan melepaskan untayan energi spiritual surgawi. Tak lama kemudian, seluruh energi spiritual surgawi yang keluar dari pori-porinya kembali masuk ke dalam tubuhnya. Proses ini berubah menjadi sebuah siklus. Tubuh Wang Lin berangsur-angsur menjadi transparan dan kemudian pakaiannya perlahan menghilang. Kedua tas miliknya juga jatuh ke tanah. Energi spiritual surgawi perlahan membentuk meridian di dalam tubuhnya, sehingga secara alami mampu menahan kekuatan energi spiritual surgawi. Daging di tubuhnya juga mulai berubah ketika energi spiritual surgawi mulai tertanam di dalam tubuhnya. Proses mengubah seluruh tubuhnya berlangsung dalam jangka waktu yang tidak diketahui. Selama periode waktu ini, jiwa asal Wang Lin melayang di atas tubuhnya. Dia mencoba berkali-kali untuk masuk kembali ke tubuhnya, tetapi dihentikan di luar. Seolah-olah tubuh itu bukan lagi miliknya dan dia tidak dapat menyatu dengannya lagi. Pada hari ini, tubuhnya mulai mengeluarkan aroma yang sangat memikat, seolah-olah ramuan roh baru saja dimurnikan. Aromanya melayang keluar dari gua yang menyebabkan mata Dutian berbinar dan menunjukkan kilatan kekaguman. Kemudian dia menghela napas lega. Langkah pertama menuju tahap transformasi jiwa, penyempurnaan tubuh, telah selesai. Sekarang saatnya untuk langkah kedua, pemurnian jiwa asal. Tangannya segera membentuk segel, lalu cahaya hitam mengelilingi gua dan mencegah aroma menyebar. Aroma yang dihasilkan dari menyelesaikan langkah pertama tahap transformasi jiwa akan menarik binatang buas dan iblis kuat yang ingin memasuki tubuh. Namun sekte pemurnian jiwaku berspesialisasi dalam jiwa. Jadi tidak apa-apa jika iblis itu tidak datang. Tetapi jika mereka datang, mereka bisa menjadi makanan untuk bendera jiwa 1 miliar jiwa. Aku juga tidak takut pada binatang buas itu. Formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa dapat menahan mereka semua tetap berada di luar. Selama ini, belum ada binatang buas yang bisa membuatku takut. Cobaan berbahaya untuk mencapai tahap transformasi jiwa ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin dengan adanya Dutian yang melindunginya. Tetapi bagi para kultivator liar atau sekte lemah, itu akan mengancam jiwa. Selama prosesnya, jiwa asal dipaksa keluar dan tubuh dalam kondisi terlemah.
jika ada iblis atau jiwa yang kuat di sekitarnya, maka mereka dapat dengan mudah merasuki atau melahap tubuh kultivator tersebut. Bahkan binatang buas pun sangat tertarik pada tubuh yang baru saja mencapai tahap transformasi jiwa. Bagi mereka, tubuh itu seperti harta karun alami dan melahapnya akan meningkatkan kekuatan mereka. Begitu jiwa asal kembali ke tubuh dan mengambil energi di dalamnya, maka tubuh menjadi tidak berguna bagi binatang. Di dalam gua, saat ini Wang Lin mengulurkan jiwa asalnya dan mengeluarkan sejumlah besar batu giok surgawi. Kali ini energi spiritual surgawi tidak diserap oleh tubuh, melainkan oleh jiwa asalnya. Perasaan yang sangat nyaman memenuhi jiwa asal Wang Lin. Dia bisa merasakan energi spiritual surgawi memasuki jiwa asalnya, yang menyebabkannya menjadi lebih besar dan lebih nyata. Pada saat ini, Wang Lin memahami bahwa setelah jiwa asalnya menjadi nyata, dia akan dapat masuk kembali ke tubuhnya dan dia akan berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Namun dibutuhkan waktu yang sangat lama bagi jiwa asal untuk menjadi nyata. Sementara itu di luar gua, mata Dutian berbinar dan dia menggerakkan tangan kirinya. Jiwa utama berwarna ungu keemasan segera terbang keluar, meraih jiwa hitam liar dan menyeretnya ke dalam bendera jiwa. Ini sudah yang ke-19. Sayangnya, semuanya adalah fragmen jiwa dari formasi jiwa. Jika ada transformasi jiwa, maka bendera jiwa akan memiliki jiwa utama lainnya. Tepat pada saat ini, cahaya ungu keemasan terbang dari kejauhan. Formasi perlindungan tidak bisa menghentikannya, jadi ia langsung menyerang ke arah goa. Mata Dutian berbinar dan dia tertawa. Dia telah membuat agar formasi itu tidak menghentikan jiwa itu yang menyebabkannya bisa masuk. Bagus, ayo. Mata Dutian berbinar dan dia mulai melompat ke udara dan meraih jiwa ungu keemasan. Namun cahaya ungu keemasan menghilang dan menghindari tangan Dutian, lalu menyerbu menuju gua. Melihat fragmen jiwa hendak memasuki gua, Dutian dengan cepat bergerak dan dalam sekejap muncul di hadapan fragmen jiwa. Sayangnya kamu belum mencapai tahap transformasi jiwa. Kamu hanya berada di antaranya. Jadi kamu tidak akan bisa melarikan diri. Pusaran jiwa. Tangannya segera membentuk segel dan pusaran raksasa muncul. Fragmen jiwa menjerit dan dengan cepat mundur, tetapi Dutian memilih maju. Tangkap. Kekuatan hisap yang kuat datang dari pusaran dan fragmen jiwa ungu keemasan diseret menuju pusaran. Dutian tersenyum melihatnya, tetapi pada saat ini ledakan keras datang dari formasi perlindungan sekte pemurnian jiwa. Seketika formasi itu bergetar dan kemudian runtuh sepenuhnya. Ledakan keras ini segera menggema di seluruh sekte pemurnian jiwa. Bahkan 3 gunung utama bergetar ketika sejumlah besar batu berjatuhan dan retakan muncul di sana, yang membuat ketakutan para murid di dalamnya. Saat ini di langit ada sosok merah menyala yang muncul dan sosok ini mengeluarkan aura yang sangat kuat. Saat ini seolah-olah langit kehilangan warnanya dan hanya sosok ini yang ada. Jupuizi. Ekspresi Dutian sangat jelek. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan fragmen jiwa ini. Jadi dia mengibarkan bendera 1 miliar jiwa dan menangkapnya. Dutian. Jupuizi mengenakan jubah merah menyala dan rambutnya bergerak tanpa angin. Meski terlihat kuno, namun dia tetap memancarkan aura yang sangat menindas. Orang ini dengan santai berdiri di sana saat langit menjadi gelap. Semua cahaya datang dari jubahnya yang berapi-api dan sepenuhnya menunjukkan dominasinya atas planet Sujaku. Seseorang tidak dapat merasakan seuntai energi spiritual atau bahkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun para kultivator Ashen dan tahap awal akan dipaksa mundur
Dan bahkan monster tua Ascendant tahap pertengahan juga secara tidak sadar akan mundur. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya kultivator Ascendant tahap akhir di planet Sujaku. Saat melihat Dutian, Jukuizi dengan tenang berkata, "Saat itu, negaraku Sujaku membuat perjanjian dengan sekte pemurnian jiwamu. Saat negara Sujaku dalam bahaya, kamu harus meminjamkan kami bendera 1 miliar jiwa. Hari ini lelaki tua ini ada di sini untuk meminjam benderanya. Dutian, bawa ke sini." Omong kosong. Dutian mencengkeram bendera 1 miliar jiwa dengan erat sambil menatap Jukuizi dan berteriak, "Kenapa aku belum pernah mendengar perjanjian ini dari leluhur manapun sebelumnya? Pencuri tua Jukuizi, jika kamu ingin mencurinya, datang saja dan ambil. Tidak perlu melakukan tindakan menjijikkan ini." Jukuizi memandang Dutian lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. "Masalah ini diputuskan antara generasi pertama Sujaku dan leluhur pendirimu. Jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya. Tetapi aku mengetahuinya dari beberapa catatan lama. Hari ini aku ada di sini bukan untuk mencuri, tetapi untuk meminjamnya." Setelah berbicara, dia mengulurkan tangannya. Kemudian langit berubah warna dan cahaya merah berkumpul dari segala arah. Segera cahaya merah ini membentuk tangan merah raksasa yang menekan ke arah Dutian. "Pencuri tua!" Dutian langsung mengibarkan bendera jiwa dan tanpa ragu-ragu melepaskan 1 miliar fragmen jiwa. Selain jiwa keempat, 35 jiwa utama yang tersisa juga dikirim keluar. Saat ini, segala sesuatu yang berjarak 100 km ditutupi oleh fragmen jiwa, disertai dengan jeritan dan lengkingan mereka yang memenuhi area tersebut. Suara gabungan dari 1 miliar fragmen jiwa lebih kuat daripada harta gelombang suara manapun. Bumi dalam jarak 100 km mulai bergetar dan gunung-gunung di sekitarnya juga runtuh. 35 jiwa utama dari 1 miliar fragmen jiwa memiliki ekspresi yang garang saat mereka merobek tangan merahnya hingga berkeping-keping. Kemudian mereka mengepung Jukuizi dan menatapnya dengan kejam. Jukuizi melihat ke sekitar 1 miliar fragmen jiwa. Pupil matanya sedikit menyusut saat dia dengan tenang berkata, "Dutian, karena kamu tetap keras kepala, orang tua ini harus menghukummu menggantikan leluhurmu. Sudah kukatakan, aku hanya ingin meminjam bendera 1 miliar jiwa. Jadi aku akan meminjamnya dan kemudian aku akan mengembalikannya kepadamu." Dutian tertawa dengan ejekan di matanya setelah mendengar kata-katanya. "Meminjam? Berapa lama kamu ingin meminjamnya?" Ekspresi Jukuizi tampak serius saat dia berkata, "Pinjamkan ke negara Sujaku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, secara alami kami akan mengembalikannya." Pencuri tua Jukuizi, sekte pemurnian jiwaku memiliki pepatah, "Jika benderanya ada di sini, maka sekte masih ada. Jika kamu menginginkannya, maka kamu dapat mencoba mengambilnya." Mata Dutian menjadi dingin saat tangannya membentuk segel dan kemudian dia menunjuk ke arah Jukuizi. 1 miliar fragmen jiwa di sekitarnya segera mulai berkumpul di 35 jiwa utama dan kemudian jiwa utama mulai menyatu satu sama lain. Mata Jukuizi berbinar saat melihatnya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan puisi ini berlanjut. Dia segera mengulurkan tangannya dan sehelai bulu merah muncul di tangannya. Dia mengirimkan bulu itu ke depan, lalu tiba-tiba bulu itu mulai terbakar dan mengeluarkan cahaya hantu. "Api suci Sujaku!" Suara kuno Jukuizi terdengar menggelegar dari mulutnya. Bulu yang terbakar itu bergetar dan tiba-tiba roboh. Gelombang api mulai menyebar dengan bulu sebagai pusatnya dan segera
menutupi area sekitar 100 km. Kekuatan nyala api ini tidak terbayangkan. 3 gunung dari sekte pemurnian jiwa langsung diubah menjadi cairan kental berwarna hitam. Namun cairan ini dengan cepat berubah menjadi gas. Bahkan gua tempat Wang Lin berada juga menghilang dan Wang Lin ikut menghilang bersama gua tersebut. Sehingga seluruh sekte pemurnian jiwa telah menghilang dari planet Sujaku. Ratusan murid dan bahkan 3 tetua formasi jiwa yang bersembunyi di 3 cincin emas juga tidak dapat lolos dari bencana ini. Adapun 35 fragmen jiwa utama yang akan menyatu juga dikelilingi oleh api. Terlihat gas hitam melayang dari tubuh mereka dan ekspresi di wajah mereka tampak sangat menyakitkan. Api suci Sujaku. Saat ini ada 3 batu giok kuno yang melayang di sekelilingnya dan itu menghalangi nyala api. Ekspresi Jukuizi masih tenang saat dia perlahan berkata, "Dutian, surga itu memang adil. Awalnya aku tidak ingin melakukan ini, tetapi kamu yang memaksaku." Dutian menarik nafas dalam-dalam. Dia menggigit ujung lidahnya lalu mengeluarkan seteguk besar darah dan duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangannya membentuk segel dan berteriak, "Jiwa melarikan diri." Dutian bukanlah nama aslinya, tetapi nama Taoisme yang diberikan oleh gurunya. Dia pernah memberitahu Wang Lin bahwa semua pengguna bendera jiwa memiliki cara berbeda dalam menggunakannya, dan metode khususnya adalah melarikan diri. 35 jiwa utama segera melepaskan cahaya hijau dan kemudian menghilang dari dalam api. Ketika muncul kembali, mereka sudah berada di hadapan Dutian. Apa ini? Jukuizi terkejut saat melihatnya. Dutian segera memuntahkan lebih banyak darah. Kali ini, darah mendarat di salah satu jiwa utama. Dalam sekejap, 34 jiwa utama lainnya menyatu dengannya, sehingga mengeluarkan aura yang sebanding dengan Jukuizi. Sosok dari fusi 35 jiwa yang berwarna hitam segera melayang di sebelah Jukuizi. Saat fragmen jiwa ini muncul, dia mengganti gerakan tangannya dan mendorong semua api yang ada di sisi kanan ke sisi kiri, sehingga tanah terbelah antara hitam dan merah. Mata Jukuizi menyusut dan ekspresinya agak jelek saat dia menatap jiwa itu. Tidak buruk. Dengan kekuatan ini, bendera jiwa dapat dianggap sebagai harta karun tertinggi di planet Sujaku. Saat ini wajah Dutian tampak pucat pasi. Dia hanya punya waktu kurang dari 2 tahun lagi. Dan sekarang, dia telah menggunakan teknik fusi bendera jiwa, sehingga dia hampir kehabisan waktu. Bunuh dia. Dutian segera bergumam pelan. Fragmen jiwa Eshen dan tahap akhir tidak maju tetapi mengangkat tangannya. Segera suara gemuruh datang dari segala arah saat awan berkumpul membentuk tubuh berbentuk manusia. Fragmen jiwa Eshendon mengambil satu langkah ke depan dan menyatu dengan tubuh yang terbuat dari awan. Sosok itu segera membuka mata hantunya dan menatap Jukuizi. Untuk membentuk tubuh dari awan, itu memang hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh para kultivator Eshendon tahap akhir. Namun kamu menciptakannya dari pusi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Ekspresi Jukuizi tampak jelek, namun tetap ada arogansi di dalam kata-katanya. Setelah berbicara, dia memutar tangannya. Kemudian cahaya merah muncul di depannya dan berubah menjadi pedang pendek berwarna merah. Saat pedang itu muncul, api di tanah tersedot ke dalam pedang. Pedang ini sangat kuno dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Sujaku generasi pertama mendapatkannya dan menamakannya pedang Sujaku. Setelah mengatakannya, Jukuizi mengayunkan pedang itu dengan tangan tipisnya. Pedang itu terbang dan mengeluarkan sinar merah, seolah-olah dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Mata sosok itu berbinar dan dia memotong tangan kanannya.
Potongan tangannya segera terbang dan berubah menjadi pedang yang sama dengan pedang Sujaku. Bahkan sejumlah besar energi spiritual surgawinya pun sama. Lalu dia menunjuk ke arah Jukuizi dan pedang kecil berwarna putih itu melesat ke depan. Pedang merah dan putih saling menyerang seperti meteor. Setelah tabrakan, pedang putih itu jelas bukan tandingannya dan terdorong ke belakang. Namun pedang merah telah menerima serangan dari energi spiritual surgawi yang kuat dari pedang putih sehingga melambat. Sosok itu menatap Jukuizi dan tersenyum tipis. Kemudian tubuh awannya runtuh membentuk 8 salinan pedang yang sama. Masing-masing mengandung energi spiritual surgawi dalam jumlah besar. 8 pedang itu langsung bergegas sekaligus. 3 di antaranya mengejar pedang Sujaku dan 5 sisanya menuju Jukuizi. Ekspresi Jukuizi jelek saat dia mundur beberapa ratus kaki. Dia menampar tasnya untuk mengambil labu, lalu dia berteriak, "Kumpulkan!" Pedang kelima itu dikelilingi oleh kekuatan yang kuat dan kemudian dalam sekejap mata terperangkap di dalam labu. Mata Jukuizi berbinar melihatnya. Dia hendak menggunakan labu tersebut untuk mengumpulkan 3 pedang lainnya. Tetapi pada saat itu, dia mendengar suara berderak yang berasal dari labu tersebut. Sedetik kemudian, suara yang mengejutkan keluar dari sana. Dengan keras, labu itu pecah. Pedang kelima itu terbang lagi dan menusuk ke arah Jukuizi tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, pedang yang melawan pedang Sujaku sepertinya telah menerima perintah dan dengan cepat terbang memburu Sujaku. Saat ini, ekspresi Jukuizi berubah drastis dan dia segera mundur. Bukan karena dia bukan tandingannya, tetapi jiwa yang dibentuk oleh bendera jiwa dipenuhi dengan kematian dan menyerangnya tanpa memperdulikan keselamatannya sendiri. Meski dia yakin bisa menang, namun dia pasti akan terluka. Jika dia terluka di sini, maka umurnya akan menjadi lebih pendek. Hal penting lainnya adalah pertempuran kedua dengan klan abadi yang terbuang telah dimulai. Jika dia terluka di sini, maka konsekuensinya akan sangat mengerikan. Namun meski dia ingin mundur, pedang yang dibentuk oleh manusia awan itu bahkan lebih cepat dari kilat sehingga dengan cepat mendekatinya. Mata Jukuizi muram saat tangannya membuat segel di hadapannya. Saat segel ini muncul, aura kuat mengelilingi Jukuizi. Pada saat ini, pedang terbang itu tiba. Segera suara yang mengguncang seluruh benua bergema. Jukuizi terbang kembali seperti meteor dan tidak berhenti selama beberapa saat. Adapun segel di depannya telah runtuh. Meskipun dia tidak terluka, namun wajahnya pucat pasi dan aura superioritas yang dia pancarkan telah menghilang. Saat berikutnya, 8 pedang terbang menghilang dan kembali menjadi fragmen jiwa. Dutian melihat pemandangan di hadapannya dan bergumam pelan, "Segel Sujaku yang misterius." Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.